Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke, sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Tribuners, kita jumpa lagi dalam program Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi saat ini bersama dengan Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Selamat pagi Pak TGB. Pagi Bang Dion, apa kabar? Tribuners sehat-sehat semua ya? Sehat-sehat semua Pak. Senang jumpa. Iya, saya juga Ingat senang. kalau Tribun itu, saya ingat pernah ke kantor Tribun dulu. Iya. Panjang-panjang rambutnya dulu ya. Panjang-panjang, iya betul Pak. Dan saya juga senang ini bisa bertemu lagi dengan Pak TGB di kita sini. pernah jumpa di Kupang Di ya? Kupang ya, di Hotel Neo Pak. Waktu itu Pak TGB membakar semangat anak-anak muda dari berbagai daerah di NTT, juga dari Kalimantan, Papua. Dan saya ingat betul itu semua minta foto selfie waktu itu sama Pak TGB. Iya, memang anak muda kan harapan kita ya. Harapan Jadi kita, iya. mereka harus terus-menerus mendapatkan sharing yang baik lah. Sharing yang baik, dari orang yang lebih tua gitu ya. Iya. Baik Pak TGB, ini kan ada momentum muktamar ya, tanggal 29 sampai 31 NWDI akan mengadakan muktamar yang pertama. Nah, kira-kira inspirasi apa ini yang akan disampaikan oleh NWDI kepada tidak hanya masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetapi untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Ini mungkin Pak TG bisa berbagi kepada Tribuners sekalian. Silakan Pak. Terima kasih Bang Dion. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum ala rasulillah mabadu. Selamat pagi dan ya, salam sejahtera untuk kita semua. Muktamar NWDI itu kan sebenarnya secara organisasi adalah forum tertinggi ya. Forum tertinggi, dalam Ormas NWDI itu untuk bicara hal-hal strategis lah. Dan perlu kita ingat bahwa NWDI itu inherent di namanya ya. Ya, namanya ya. Inherent di dalam namanya itu ada Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Nahdoh itu pergerakan, kebangkitan. Waton itu negara bangsa. Ya. Diniyah ya tentu berbasis tuntunan agama Islamiyah, itu nilai-nilai Islam. Ya. Jadi dari nama saja sudah tergambar apa sih yang organisasi ini mau lakukan gitu. Ya. Jadi organisasi ini ketika dia hadir, dia memang mencita-citakan dirinya untuk bisa bekerja, bergerak bersama elemen-elemen yang lain untuk membangun bangsa. Iya. Nah, sekarang terasa betul ya bahwa semangat membangun bangsa ini kan sedang bergelora di mana-mana nih ya. Karena itu ya NWDI sebagai satu ormas juga harus menyegarkan dirinya gitu ya. Memobilisasi elemen-elemennya di dalam gitu. Untuk bersama-sama dengan seluruh anak-anak bangsa untuk bergerak membangun Indonesia. Tantangannya apalagi kan sekarang sudah berubah ya. Sudah berubah ya. Artinya kalau dulu kita hidup itu heterogen, ya, misalnya sebagai organisasi dulu NWDI itu katakanlah lahir di NTB, tentu NTB apalagi di dalam komunitas pesantren kan, itu kan ada homogenitas ya, sama semua sama gitu. semua. Tapi begitu keluar ya berjumpa dengan anak-anak bangsa yang lain dari beragam ya, latar belakang yang beda gitu, baik suku, bangsa, agama, budaya. Itu kan kita dituntut untuk kemudian mau dengan ikhlas bersama-sama. Nah, gitu. Jadi membangun kebersamaan. Nah, di situ kemudian guru kita ya di NWDI, pahlawan nasional Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid itu mengajarkan kepada kami untuk ada sikap namanya tawasud. Ya, proporsional. Ya. Sikap pertengahan, moderat gitu ya, menghargai orang yang beda, kemudian membuka telinga, mendengar, bersama-sama bekerja untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama. Saya pikir itu hal-hal yang menurut saya klasik ya. Bahkan kadang-kadang orang menganggap itu klise ya. Tapi itu penting ya. Karena kan Bang Dion tahu sekarang ini eranya era individual ya. Semua ingin bekerja untuk diri sendiri. Ya, yang penting kalau bahasa sekarang yang penting saya untung, yang lain lupakan yang lain. Yang penting Bang Dion cuan, misalkan gitu. Yang lain udah nggak usah dipikirin. Bukan begitu ya. Kita sebagai bangsa kan harus memikirkan kebersamaan ini, dan itu yang nilai kebersamaan
membangun kohesivitas sosial itu Iya. yang ingin terus disegarkan oleh Disegar- NWDI. Gitu. Iya. Nah, dalam muktamar ini tentu ada bahas tentang organisasi, tentang kepengurusan, tentang ini, tetapi juga tentu ada hal-hal yang mungkin lebih difokuskan dengan menyelesaikan kondisi sosial kemasyarakatan yang terkini. Mungkin bisa dikatakan Pak TGB. Ya. Satu hal pasca pandemi ini kita punya agenda untuk recovery ekonomi. Ekonomi, ya. Nah, recovery ekonomi itu tentu maksudnya adalah bukan sekedar ekonomi kita berjalan, Ya, tapi juga ekonomi yang berjalan itu bisa mendistribusikan ya. keadilan untuk semua. Semua, iya, iya. Nah, karena itu salah satu fokus dari NWDI khususnya pasca pandemi dan 5 tahun ke depan adalah penguatan ekonomi umat. Iya. Yang dimaksudkan umat itu sebenarnya seluruh bangsa Seluruh Indonesia. bangsa, ya, bukan Iya. hanya NWDI saja. Bukan ya. hanya NWDI, bukan hanya umat Islam Umat saja saja, juga, iya. tapi Iya. seluruh bangsa. Ya. Nah, bentuk yang konkretnya adalah kita ikut bekerja Ya. untuk menumbuhkan kapasitas UMKM yang ada di tengah masyarakat. Iya. Kan banyak sekali pelaku UMKM itu adalah warga NWDI. Nah, mereka ini perlu akses pasar, perlu juga akses finansial, ya. Perlu juga akses keterampilan, ya. Kemampuan bagaimana produknya itu bisa lebih cocok dengan pasar. Nah, NWDI ingin untuk bisa berkontribusi di situ. Tentu bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang sudah punya pengalaman. Gitu. Iya. Nah, itu salah satu hal yang ingin kami perkuat. Karena apa, Bang Dion? Kita kan ingin ya bahwa UMKM dan aktivitas ekonomi khususnya di perdesaan Desaan, ya. itu kan harus tetap bergerak untuk masyarakat desa itu. Masyarakat desa, gitu ya. Jadi jangan sampai aktivitas ekonominya bergerak, tapi kemanfaatannya ditarik ke kota semua. Kota, Gitu. ya. Disedot semua ke Disedot, kota, ya. Karena itu mereka harus punya kapasitas yang kuat, ya. Kemudian punya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh pasar, ya. secara kompetitif. Ya. Nah, di situ NWDI ingin ikut berkiprah. Ya. Termasuk juga yang kedua, kita melihat bahwa seiring ya dengan pandemi ini, itu kita masih melihat bahwa ketegangan Ya, yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya karena berita-berita bohong, berita Betul, hoax, ya, itu masih sangat masif. ya. NWDI ingin berperan untuk membersihkan ruang publik itu. Ya. Konkretnya apa? Narasi-narasi dakwah NWDI itu kita ingin pastikan betul, ya. Iya. Tidak memancing atau memicu kerusuhan, keributan, konflik, ya. Ya. Tapi narasi yang mendamaikan dan mengajak kepada kebaikan. Ya, Pak TGB tadi katakan bahwa ya tulang punggung bangsa ini tuh persaudaraan. Ya. Itu tulang punggung dan itu adalah spirit dari NWDI. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa dan dalam kondisi hari ini memang Indonesia membutuhkan seperti itu. Nah, ini NWDI punya dalam muktamar ini kan hikmat kepada umat, bangun Indonesia maju. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh ini Pak TGB. Ini pesan yang luar biasa ini dalam konteks kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Ya. Ya. Indonesia ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau kita ngomong nih, ini kan imajiner sebenarnya. Imajiner, ya, betul. Konsep Indonesia itu kan konsep yang imajiner, di imajinasi kita. Ya. Konkretnya apa sih? Konkretnya itu adalah interaksi sosial. Ya, ya. Jadi Indonesia itu suatu negara bangsa, tidak ada wujudnya secara konkret, ya. Barang itu kan nggak ada tuh. Iya, iya. Tetapi konkretnya apa? Konkretnya adalah kita semua nih anak bangsa. Betul. Bang Dion, saya. Iya. Jadi kalau kita ingin memperkuat Indonesia, maka relasi sosial ini harus kita perkuat. Iya. Sikap dan perilaku. Iya. Budaya bangsa kita. Apa sih budaya? Budaya itu kan apa yang Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukannya. Anda melakukan. Kan itu hanya budaya, Iya, Bang. budaya. Bang Dion, ya. Iya. Jadi kalau kita bicara Indonesia ini kita ingin kuat ke depan, ya tentu budaya yang terbangun harus budaya yang positif, yang berlandaskan pada penghormatan satu sama lain. Iya. Konkretnya nih, misalnya saya Iya. berjumpa dengan orang yang beda sama saya. Iya. Ya.
beda suku misalnya. Kan saya harus dalam tanda kutip hati-hati. Hati-hati, betul ya. Ini saya beda suku bahasa Sasak nih. Misalnya Bang Dion, misalnya bahasa apa misalnya Bang Dion nih? Saya tuh bahasa dari Flores misalnya. Bahasa Flores. Kan saya harus cari tahu dulu kira-kira kosakata yang di Flores itu nggak disukai itu kayak apa gitu. Iya. Saya nggak mungkin pakai kosakata yang dibenci oleh Bang Dion kan? Iya, betul. Atau misalnya saya ketemu sama orang yang beda agama. Iya. Kan nggak mungkin saya menjadikan bahan pembicaraan itu adalah misalnya memuji-muji agama saya. Betul. Sambil menjelek-jelekan agama orang yang saya jumpai. Iya. Kan akhirnya relasi sosial akan mengeras. Ya. Nah, itu yang saya ingin, yang saya maksudkan bahwa mari terus kita bangun kesadaran ya, bahwa Indonesia ini bergantung pada relasi sosial yang kita bangun antara anak bangsa ini. Kalau kita bisa saling menghormati, ya konkretnya nih, untuk akidah taruh di hati kita, ritual ibadah individual ya. Muamalah, interaksi sosial, itulah hazanah bersama kita. Betul. Ya, kalau kita ibaratkan rumah nih, Bang Dion punya kamar sendiri, saya punya kamar sendiri, tapi ada kamar tamu, ada kamar keluarga. Disitulah kita bertemu. Ya namanya ruang tidur biasanya lebih kecil, ya kan? Kamar-kamar kecil, ruang keluarga selalu lebih besar. Nah, di kamar itu saya bisa melakukan apa yang saya mau. Ya, akidah saya, ritual ibadah saya disitulah ya. Tapi begitu di ruang keluarga, maka kita bicara hal-hal yang menyatukan. Itu yang menurut saya penting ya. Bahwa Indonesia adalah ruang keluarga. Indonesia adalah ruang keluarga. Kita membangun perjumpaan di ruang keluarga itu ya, dalam konteks saling menguatkan dan mengisi. Saling mengapresiasi dan mentoleransi perbedaan-perbedaan pandangan yang ada. Demikian kalau kita bisa bangun tuh, kita menjadi lebih rileks sebagai satu bangsa, dan rumah Indonesia itu akan kokoh dan kuat. Luar biasa. Jadi inspirasi yang Pak TG mau katakan kepada Tribun Segala, Indonesia adalah ruang keluarga. Ya, di dalam ruang keluarga itulah persaudaraan, kebersamaan, tali persaudaraan itu yang kita rajut. Muktamar NWDI momentumnya pas betul untuk menyuarakan ini. Mungkin Pak TG bisa melihat ini peran-peran ormas keagamaan di Indonesia ya, atau apa yang mesti didorong ya dari ormas-ormas seperti NWDI dan ormas keagamaan yang lainnya untuk sama-sama tadi itu membangun ruang keluarga yang harmonis itu, begitu, dalam kondisi kebutuhan kita hari ini. Iya. Satu hal yang menarik dari ormas keagamaan di Indonesia, hampir semua, khususnya nih ormas yang memang sudah punya rekam jejak, itu hampir semua atau bahkan semuanya itu tidak lepas dari semangat keindonesiaan dan kebangsaan. Kalau kita lihat Nahdlatul Ulama, kita lihat Muhammadiyah, kita lihat NWDI, kita lihat Al-Wasliyah, kita lihat Al-Irsyad, Persis, ini semuanya ini selalu semangatnya adalah keislaman dan keindonesiaan. Jadi kenapa kok keislaman dan keindonesiaan? Karena para pendiri ormas ini sadar bahwa kita ini tidak mungkin beragama di ruang hampa. Betul. Kan kita beragama itu bukan di awang-awang, tapi di tanah, dalam air konteks yang jelas. Sosial ya, dalam konteks sosial ya. Di tanah air yang jelas, yang namanya Indonesia. Karena itu menjaga Indonesia adalah bagian yang inherent dari menjaga keagamaan kita. Mengkhianati Indonesia adalah mengkhianati Tuhan. Mengkhianati Sang Pencipta, karena Dia memberikan ruang ini gitu. Nah, karena kesadaran itu, maka sebenarnya tidak pernah ada masalah di kalangan ormas-ormas keagamaan untuk bergerak bersama membangun Indonesia, dan itu yang dilakukan selama ini. Nah, memang ya ada dua hal mungkin yang perlu menjadi catatan. Pertama, akhir-akhir ini memang ada beberapa ormas, kelompok-kelompok yang membawa nama keagamaan, tetapi ternyata gerak aktivitasnya itu ternyata tidak berkontribusi menguatkan Indonesia, gitu. Tapi justru berpotensi melemahkan, bahkan memecah belah, bahkan katakanlah merusak kesepakatan berbangsa yang sudah ada, gitu. Itu satu.
memang ada nih, tapi ini minor. Ya. Iya, iya. Ini tidak banyak lah. Kemudian yang kedua, yang saya sampaikan tadi bahwa di sisi yang lain, ya, menurut saya pemerintah harus membangun kemitraan strategis tadi itu. Ya, dan Artinya apa? Ya mohon maaf, misalnya pimpinan-pimpinan ormas keagamaan itu diajak bicara. Iya. Tidak hanya pada saat ketika suatu program itu bermasalah gitu Iya, loh. baru diajak, tapi sejak awal diajak. Tetapi dari awal Iya. disampaikan landasan konstitusionalnya ini, prosesnya kayak begini, tujuannya ini untuk kemaslahatan semua gitu, untuk kemajuan Indonesia. Jadi dan dalam proses itu kalau ada diskusi, kalau ada perbedaan pandangan ya itu tetap diterima begitu ya sebagai bagian dari pengkayaan ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kemitraan yang memang utuh gitu ya, maka saya pikir semua program-program itu kemudian akan diterima lebih baik oleh masyarakat gitu. Tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik. Iya. Kan masyarakat kadang-kadang begitu tuh. Oh ini pokoknya ini keputusan politik. Ya. Harus kita laksanakan. Enggak, tapi ini keputusan kita bersama. Gitu. Keputusan Indonesia. Gitu loh. Dan itu untuk manfaat untuk semua. Ya. Mungkin ini sedikit keluar dari isu NWDI dan TGB. Saya ingat betul 2016 saya datang ke sini ketika hari pers dan kita acara dengan Pak Jokowi di sekarang yang namanya sirkuit Mandalika. Oh dan iya. itu zaman datang juga Bang Dion waktu itu. Saya datang sebagai ketua PWI waktu itu saya datang. Oh iya. Hari ini saya terus terang Pak TGB merasa bahwa dalam kurun waktu 5 tahun itu Mandalika berubahnya begitu luar biasa. Yang pada waktu itu saya ingat Pak TGB sebagai gubernur katakan bahwa Pak Jokowi, ini tempat ini masih sepi, tidak ada apa-apa. Saya berharap ada sesuatu yang ada di sini. Nah ini saya ingin minta kesannya aja setelah melihat hari ini dengan sirkuit Mandalika, dengan perkembangan yang segala. Karena itulah yang ditanamkan oleh Pak TGB, yang dirintis, dibangun oleh Pak TGB. Silakan Pak. Mandalika itu sempat mengalami stagnasi belasan kalau tidak puluhan tahun. Ya. Membutuhkan satu determinasi determinasi politik lah katakan ya. Ada keputusan dari pimpinan tertinggi kita, pemerintahan. Untuk bisa mendobrak stagnasi itu. Dan memang betul yang Bang Dion sampaikan bahwa pasca hari pers itu ya Bapak Presiden memang mengajak secara serius lah, secara khusus untuk berdiskusi tentang apa yang kita harus lakukan untuk Mandalika. Dan alhamdulillah tidak lama setelah itu kemudian lahir keputusan beliau, ya, keputusan beliau sebagai kepala pemerintahan, ya, untuk menjadikan Mandalika itu sebagai daerah super prioritas, destinasi, satu dari 5 destinasi super prioritas. Nah, keputusan ini kemudian menciptakan gelombang untuk segera membangun daerah. Nah, alhamdulillah kemudian dengan itulah maka stagnasi itu hilang. Dan ini satu contoh ya Bang Dion yang saya harus sampaikan bahwa Pak Jokowi memang punya determinasi di dalam memutuskan ya sesuatu yang memang sudah diyakini bahwa itu akan itu penting untuk masyarakat. Jadi ketika dulu ada keputusan itu masih banyak masyarakat yang nggak percaya gitu. Ini hanya sekedar babak baru sajalah dari masalah yang sudah ada gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Dan sejarah mencatat sekarang Mandalika menjadi kebanggaan Indonesia. Bahkan nama Mandalika itu sekarang udah jadi buah bibir di mana-mana. Dan itu awal yang baik lah nama Mandalika. Mungkin ada harapan dari TGB terhadap kalau Maret ini kita selenggarakan MotoGP dan terus kita kan ingin ini berkesinambungan, mungkin ada titipan harapan terhadap gini. Kalau saya sejak dulu kan, jadi kalau MotoGP ini memang kita kan dulu bicara sama Dorna, yang punya lisensi untuk GP1. Kita bicara agar Mandalika itu dijadikan sebagai salah satu sirkuit kan. Maksudnya apa? Memang Mandalika sebagai daerah yang dikembangkan itu kan harus punya diferensiasi.
dia harus punya pembeda lah dengan yang lain. Gitu loh. Betul, ya. Tidak hanya just another destination. Ya. Karena kalau sekedar bicara keindahan alam, Indonesia kan banyak sekali. Banyak sekali ya. Di mana-mana setiap sudut Indonesia ini kan Indah. kalau kata orang Arab itu qit'ah minal jannah gitu. Iya, iya. Sepotong surga, tanah surga. Iya. Nah, jadi perlu diferensiasi. Nah, diferensiasi yang kemudian kita bangun adalah diferensiasi yang memang menarik perhatian global lah. Iya. Yaitu membangun sirkuit. Alhamdulillah jadi. Iya. Tapi, nah ini juga sudah saya sampaikan ke teman-teman ya di ITDC ya, yang ditugaskan untuk mengelola kawasan, bahwa kita harus ingat ya, Mandalika itu adalah daerah yang penuh dengan nilai budaya. Nilai budaya ya. Maka Budaya itu jangan ditinggalkan. Visi saya untuk Mandalika itu adalah Mandalika itu bisa menjadi contoh kawasan wisata yang menggabungkan antara kemodernan ya, dan katakanlah event yang sangat canggih seperti GP1 dengan event budaya. Ya, yang juga digarap dengan baik. Dan kebetulan Mandalika itu adalah tempat di mana legenda Putri Mandalika itu. Putri Mandalika itu ya. Jadi dalam pikiran saya, Mandalika itu tidak hanya ada GP1, tapi juga ada festival Mandalika. Iya. Budaya yang digarap dengan bagus gitu dan bisa menarik ya. Masyarakat global gitu. Jadi kalau di kawasan Mandalika bisa beriringan dua hal jalan dua ini, wah keren itu. Itu akan menjadi satu prestasi Indonesia menyandingkan dua pendekatan atau menyandingkan satu pendekatan yang menggabungkan dua aspek ya. Masa depan sama masa lalu ya. Budaya dengan event yang katakanlah canggih ya seperti GP1. Itu kan belum ada di mana-mana. Betul. Biasanya kalau ada suatu daerah dia kuat nilai budayanya, cuma budayanya aja. Atau suatu daerah destinasi wisata yang dibangun canggih, itu biasanya ya kecanggihannya itulah, ya man-made-nya itu yang diiniin. Ya. Nah, tapi kalau ada suatu daerah bisa menggabungkan dua ini, dan Mandalika itu sangat potensial, itu kita bisa kasih 2 jempol buat Mandalika. Dan itu harapan kita ke depan. Saya kira yang luar biasa. Oke, terakhir Pak DGB, mungkin silakan disampaikan kepada Tribuners. Ada 2 hal yang bisa disampaikan tentang berkaitan muktamar NWDI, berkaitan dengan kondisi Indonesia hari ini, silakan. Dan juga mungkin satu akhir tentang event MotoGP-nya sendiri, silakan. Terakhir sebagai semacam closing statement lah, silakan disampaikan. Baik, terima kasih Tribuners semua. Pertama saya mohon doa ya, bahwa Nahdlatul Wathon Diniyah Islami akan melaksanakan muktamar pada hari Ahad 30 Januari lusa. Muktamar yang diniatkan untuk memperkokoh ya, nilai-nilai fundamen yang selama ini menjadi basis dari perjuangan NWDI ya, yang bisa diintisarikan menjadi keislaman dan keindonesiaan. Karena itu muktamar akan mengokohkan ya, pandangan sosial keagamaan dari NWDI, yaitu ya, bahwa merupakan kewajiban agama, merupakan suatu tuntunan ya, agama untuk kita bersama sebagai anak bangsa menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Jadi keutuhan bangsa ini tidak hanya kewajiban sebagai anak bangsa, tapi keutuhan Indonesia adalah juga perintah agama. Nah, itu yang ingin terus kita teguhkan. Karena itu NWDI mendorong terus kita semua ya, untuk mengembangkan interaksi sosial yang baik, yang saling menghormati satu sama lain antar elemen bangsa, menjauhkan diri dari sifat mencela, menghujat, ya, merendahkan ya, kepercayaan, ya, adat istiadat, budaya, ya, pandangan yang berbeda, ya, tetapi sebaliknya mengapresiasi perbedaan itu sebagai modal kita sebagai satu bangsa. Dan sekaligus juga saya mengajak, kebetulan ini NWDI kan lahir di Lombok ya, kita ada event sebentar lagi ya, tidak hanya sebagai event warga Lombok atau NTB, tapi juga event kita sebagai bangsa Indonesia ya, ada MotoGP yang mudah-mudahan menjadi satu milestone atau batu penjuru ya di dalam pemulihan ekonomi Indonesia ke depan pasca pandemi. Kita sukseskan MotoGP
dan kita sukseskan upaya pemulihan ekonomi nasional. Kita sukseskan juga upaya pemulihan ya kesadaran persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Semoga Allah memudahkan ikhtiar kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk para Tribuners. Baik Tribuners, demikian dialog inspirasi. Ada banyak inspirasi yang telah disampaikan oleh Pak TGB untuk kita semua. Pak TGB, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, telah Bang Dion. hadir di Trilogi dan berbagi. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama sehat selalu Bang Dion. Sukses untuk Tribun.